program Taman Budaya Yogyakarta tahun 2011 adalah pameran seni rupa dengan tema The Art of Motorcycle. Taman Budaya Yogyakarta baru pertama kali mengadakan pameran seni rupa dengan mengambil tema tersebut, bahkan mungkin di Indonesia baru pertama ini diselenggarakan. Ini perlu dikembangkan mengingat bahwa Yogyakarta merupakan kota budaya dan lebih meluas lagi bahwa Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia. Maksud dan tujuan program ini untuk memberikan apresiasi tentang seni modis motor yang hidup dan berkembang di wilayah Yogyakarta. Dengan demikian akan mendorong motivasi kepada para pecinta, kreator, komunitas untuk lebih meningkatkan pengembaraan imajinasinya tentang motor tua yang kemudian dicinta menjadi sebuah karya artistik motor yang masuk dalam kategori seni rupa. Ada kurang dan lebihnya kami pengantar ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas nama Kepala Taman Budaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutannya. Ya, memang yang namanya The Art of Motorcycle tidak lepas dengan seni dan motorcycle. Terima kasih. Benar ya Mas Indro? Tangan orang pintar. Ya, ini dan juga kepada keluarga dari almarhum Nurbalis bisa berada di sini karena ini ada bantuan secara simbolis yang akan diberikan kepada keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Yani. Kami persilakan untuk keluarga dari Mas Nurbalis bisa maju ke depan dan akan memberikan secara simbolis berupa onta. Mari silakan. Monggo Ibu. Monggo Ibu. Ini dari rekan-rekan semua yang mendukung dalam pameran ini, juga sponsor untuk bantuan almarhum Bapak Nurbalis. Semoga ini menjadikan tanda terima kasih kami kepada Bapak Nurbalis. Mungkin kalau saya menjelaskan agak sulit karena sebenarnya awal pembicaraan ini betul-betul dari view Mas Nurbalis, jadi agak sulit saya menjelaskan. Cuma saya memang sparring partner untuk bicara tentang seni rupanya. Jadi pada saat mungkin hampir 2 tahun yang lalu itu pembicaraan ini sudah mulai. Jadi pada saat kita membicarakan seni sama Mas Nurbalis, karena beliau memang juga aktif di 2 dunia. Jadi dia aktif di seni rupa, tapi juga aktif juga di motor. Jadi akhirnya ngobrol-ngobrolnya pada saat itu dia ngajarin saya tentang motor. Terus kita ngobrol-ngobrol, kok Mas, kalau motor kayak gitu berarti ini sangat seni rupa. Intinya seperti itu. Jadi pada saat kita ngomongin kreativitas ini, kreativitas motor, evolve-nya, sistem kerjanya, cara menampilkannya, ide-ide di belakangnya itu sangat mirip sekali dengan pembicaraan kita yang ada di seni rupa. Hanya medianya yang berbeda. Jadi akhirnya kita pada saat itu 2 tahun yang lalu kita, wah ini harus dibikin satu acara yang memang dua-duanya itu ada. Idenya dari situ. Nah kebetulan kita pada saat bicara dengan Mas Yami ternyata juga di Taman Budaya ada acara Taman ya Mas ya. Jadi idenya adalah untuk acara-acara kampung di Jogja. Kebetulan kita juga kampung di Jogja, pada saat kita ngomongin kampung di Jogja pasti ada identitas-identitasnya. Nah salah satu identitas itu ada beberapa kampung yang memang identitasnya motor dan sebagainya. Teman-teman motor itu banyak nongkrong di sini dan sebagainya. Ini jadi nyambungnya di situ. Tapi 2 tahun yang lalu kita masih bicara terus belum sampai eksekusi. Mungkin 3-4 bulan yang lalu atau awal tahun kita bicara lagi, benar-benar didekatkan, diruncingkan pembicaraan kita. Akhirnya pada saat itu kita sepakat bahwa harus ada, dan ini kita sampaikan ke Mas Yami. Kebetulan pada saat terakhir kita menghadap ke sini juga langsung ketemu Gus Yudo yang langsung mengiyakan, wah ini oke, harus dibikin. Akhirnya dengan itu kita tidak hanya mendomplengkan taman, tapi kita benar-benar yang ini harus ada, bicara tentang
custom dan seni rupa. Itu awalnya dari situ. Jadi 6 bulan yang lalu kalau nggak salah. Itu kita sudah bicara awal tahun 2011, saya lupa tanggalnya. Kita sudah bicara dan kita mulai membuat tema kuratorial dan tornya. Nah itu saya sama Mas Nurkolis akhirnya sparring. Kita bicara, saya bikin tulisan, Mas Nurkolis bikin tulisan. Akhir-akhir mungkin setelah berjalan 3-4 bulan, tulisan saya terjadi, tulisannya Mas Nurkolis jadi, dan kita compare-kan. Oke nih Mas, tulisannya kayak gini, aku pengen cerita tentang ini. Mas Nurkolis keluarin tulisannya dia dan saya cukup kaget. 2 hari sebelum beliau meninggal, itu saya sempat chatting, dan kita chatting, saya sebutkan pas di Jakarta. Terus saya chatting bahwa, oke Mas, pokoknya tulisanmu yang kita pakai. Gak apa nih, gak apa, pokoknya tulisanmu dipakai. Kita gak usah nyambungin tulisan kita, tapi tulisanmu ini paling benar juga. Ini aku ngalah deh. Ini tulisanmu memang udah paling benar dan dua-duanya kena. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Kamu berdikari, yes, yes, yes. Terus walaupun Mas Nurkolis gak meninggal, saya pikir ini juga acara ini terus besar. Jadi saya terima kasih sama Mas Nurkolis, terima kasih sama Mas Nurut, Mas Hendro yang sampai menyempatkan datang misalnya. Kita telepon ada Mas Nurut, akhirnya bisa meng-cancel satu syutingnya Mas Hendro datang ke sini. Jadi ini terima kasih sekali Mas. Teman-teman semua yang membantu acara ini, teman-teman biker, teman-teman Mas Nurkolis dari kelompok Serindit yang membuat karya-karya Mas Nurkolis di depan itu akhirnya terjadi. Terus mungkin semua elemen lah, karena ini tidak bisa saya sebut satu-satu, terutama Mas Teddy yang walaupun dia nggak di sini tapi dia menyumbangkan sesuatu yang paling besar di sini untuk keberlangsungan acara ini. Mungkin itu, mohon maaf sekali saya agak berantakan karena saya agak emosional karena acara ini bagi saya cukup emosional untuk mengadakan acara ini. Terima kasih. Terima kasih ya Mas Bram. Memang yang namanya kurator itu kalau ngomong ya, zaman kecil saya kalau ngomong kayak huruf kedrik ya, kayak gitu. Jadi kalau ngomong Latin itu susah. Memang yang namanya ini yang jatuh motorcycle antara emosional, motorcycle dan seni rupa, intinya gitu ya. Berjalan jadi satu, melebur dan jadilah acara seperti ini. Oke, tepuk tangan dulu dong buat semua yang di sini. Jadi acara ini tidak semata-mata karena seni rupa itu menggambar dan motor itu adalah motor. Itu aja. Opor. Ya, dan selanjutnya ini acaranya itu ada sedikit prakata atau mungkin sambutan atau apa, ada omongan dengan Mas Hendro Warkop yang sudah menyempatkan dari Jakarta sana jauh, naik pesawat dan delay dan meng-cancel syuting FTV Mas ya. FTV kalau enggak ya sinetron legenda ya. Siluman ular ya Mas ya. Masih Pak Mas di Indonesia? Masih ya? Oke. Silakan Mas Hendro Warkop untuk memberikan sedikit omong-omong, mungkin cerita tentang Mas Nurkolis atau apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Pertama-tama mungkin saya waktu pertama mendapatkan telepon saya kaget sekali karena waktunya mendadak sekali. Padahal saya amat sangat ingin gabung dengan teman-teman semua, tapi karena ada kerjaan saya jadi saya terpaksa menolak. Walaupun saya juga tetap berusaha untuk supaya bagaimana caranya supaya bisa digeser waktunya, karena saya bukan tanggal 18 saya, tapi tanggal 19 pagi saya ada acara. Ya akhirnya geser, akhirnya bisa juga last minute. Dan baru kemarin dulu malam saya ngomong sama Lut, siapa yang bakalan in charge untuk buka ini? Keluarga kemungkinan Mas.
Alhamdulillah kalau keluarga, karena ide dari yang buka ini bukan pejabat ini luar biasa, dan saya semakin yakin bahwa itulah keistimewaan Yogyakarta. Dan berbicara mengenai keistimewaan Yogyakarta bukan hanya itu, saya pikir. Begitu saya sampai di sini juga saya semakin gila nih, Jogja benar-benar istimewa. Pertama, kita ngomong soal the art of motorcycles. Saya setuju sekali bahwa the art of motorcycles ini mungkin baru pertama diadakan di Indonesia mungkin ya. Bukan hanya di Jogja, di Indonesia bahkan. Itu sepanjang sepengetahuan saya belum pernah tahu ada sebuah pameran seni rupa, artinya mengatasnamakan seni rupa. Ada keberanian untuk mengatakan itu, dan kemudian diikuti dengan the art of motorcycles. Saya melihat di sini ada dua katakanlah ada dua konsep yang berbeda, tetapi menurut saya amat sangat dekat, dan saya yakin sekali, apalagi tadi setelah mendengar Mas Bram mengatakan atau menjelaskan bahwa pemikiran Mas Nurholis untuk sampai di sini, saya semakin yakin bahwa memang ada kesetaraan dalam artian bahwa motorcycle untuk menjadi langgeng, untuk menjadi hobis, kemudian untuk menjadi penggila pencinta, saya yakin mereka punya jiwa seni di dalam dirinya untuk sampai bisa terus. Kalau tidak, maka hasilnya akan seperti, mohon maaf, teman-teman yang mempergunakan motor besar yang baru-baru. Mereka hanya tren, mereka hanya lifestyle, bahkan mereka hanya status simbol. Beda dengan teman-teman semua yang ada di sini, terutama para biker. Mereka adalah orang-orang yang sebetulnya di dalam hati mempunyai harmoni yang sudah pasti ada sifat keseniannya, sehingga dia bisa mempertahankan bagaimana terus langgeng untuk mempertahankan hidup dengan sepeda motornya itu. Jadi buat saya pribadi bahwa ini adalah sebuah kejujuran yang bukan main. Akhirnya ada pengakuan bahwa ada kesamaan antara seni rupa dengan motorcycle atau dengan sepeda motor. Buat saya bukan hanya motor, tetapi sebetulnya seni. Seorang seniman buat saya adalah orang yang paling jujur di dunia. Bahkan mungkin melebihi kejujuran dari tokoh agama sekalipun. Mengapa? Karena buat saya seniman memerlukan kejujuran untuk dia berkesenian. Aku berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Dan buat bikers bisa berada di motornya dan nyalakan motornya. Kita bantuannya bro, kita nyalakan motor. Dan mas istri dari Mas Nurholis bisa, keluarga dari Mas Nurholis bisa berada di sini dan membuka pameran seni rupa The Art of Motorcycle. Dan buat teman-teman bikers, nyalakan sepeda motornya ya. Ayo tolong nyalakan sepeda motornya teman-teman bikers. Nyalakan sepeda motornya dengan wakil dari keluarga Mbak Nurholis, Ibu Nurholis ya. Tolong nyalakan motornya, kita hormati Mas Nurholis. Nyalakan motornya. Ya sudah siap teman-teman, sudah menyalakan motornya dengan korek. Menghidupkan motornya ya, benar ya. Iya. Iya, dan bismillahirrahmanirrahim. Dan sekarang tanggal 18 Agustus 2011 bertepatan dengan bikin pula Undang-Undang Dasar 45 pada tahun itu juga. Kita buka pameran seni rupa The Art of Motorcycle. Ini dia material motor yang menggunakan bumi. Ya, sekali lagi itu bukan ormas ya, itu bikers. Oke, terima kasih teman-teman bikers, terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman bikers. Itu tadi sekali lagi buat
warga sekitaran Taman Budaya itu bukan ormas, itu bikers. Ya. Dengan ini acara The Art of Motorcycle resmi dibuka. Iya, resmi dibuka. Ya. Dan selamat berpameran. Dan masih ada acara-acara selanjutnya sampai dengan tanggal 23. Karena acaranya adalah tanggal 18 sampai dengan 23. Ya. Dan setiap harinya akan diadakan pemutaran klip atau film dengan dunia kendaraan roda 2 dan juga film-film Eva Arnas. Oke, sekali lagi kita buka resmi pameran seni rupa The Art of Motorcycle. Selamat, dan itu bisa juga Mas Endro, Ibu Nurkolis, dan Mas Yami semuanya bisa berada di sana, dan selamat menyaksikan. Dan motornya sepertinya bisa langsung dibawa masuk kembali. Pak Toto, mungkin Pak Toto banyak bergaul juga dengan Nurkolis ketika dia masih hidup dan aktif berkesenian. Mungkin bisa diceritakan pengalaman Pak Toto, Pak, kaitannya dengan pameran pada malam hari ini. Saya mengenal sosok Nurkolis itu sejak tahun 2003. Ya. Beliau banyak sekali dapat penghargaan justru dari luar. Jadi dia pernah dari Jepang dan dari negara yang lain juga di dalam berkesenian, khususnya seni rupa. Tapi beliau di samping itu juga beliau adalah pencinta seni motorcycle. Jadi kalau orang yang tidak punya, benar Mas Hendro tadi, tidak punya rasa sense of art untuk motorcycle, itu dia hanya tren saja. Jadi arahnya kepada kalau bahasa Jawanya umum aja cuma. Jadi aksi-aksian. Ya, aksi-aksian, tren aja gitu kan. Tapi dia tidak menjiwai, dia hanya menunjukkan bahwa status akun saya punya motor besar gitu. Tapi ketika teman-teman ini betul-betul mencintai motorcycle ini, dia rawat dengan baik, bahkan mungkin mencari spare-nya pun dengan susah payah dia kerjakan itu cari. Itu tidak mungkin kalau orang tidak mencintai dan tidak punya sense of art dari motorcycle. Jadi sosok Nurkolis ini benar bahwa dia adalah seni rupa juga, cuman di situ dia menggambarkannya melewat motorcycle dengan dikembangkan antara seni rupa dan motorcycle, khususnya yang antik dan dimodifikasi dengan penuh rasa seni. Itu sangat tinggi nilainya. Jadi apresiasi yang sangat tinggi untuk Nurkolis dan teman-teman. Di saat-saat terakhir Nurkolis memang kemarin sebetulnya cukup intens juga dengan Pak Toto ya, karena dia sebagai sekretaris salah satu organisasi yang baru saja dibentuk ya, kaitannya dengan kegiatan yang diketuai Pak Toto. Mungkin ada pendapat Pak Toto, Pak? Saya sangat merasa kehilangan terhadap seorang sosok Nurkolis yang dengan ikhlas dia berbuat sesuatu, dengan ikhlas dia mengerjakan sesuatu. Beliau ini menjadi sekretaris dari Jogja Art Fair dan penuh semangat beliaunya ini. Cuman dia itu tadi bahwa manusia hanya berencana, Tuhan semua yang menentukan. Dan mudah-mudahan Mas Nurkolis ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala amal dan baktinya, diampuni segala dosa. Kalau dari sisi karya-karya seni lukisnya Pak Toto ada semacam sesuatu yang istilahnya menyentuh
artinya ada kaitannya dengan karya yang diselenggarakan oleh Pak Toto nggak? Artinya Pak Toto selama ini ketika berkarya ada semacam keterpengaruhan juga nggak? Jadi Yang begini, kawan-kawan? sejak 2003 Mas Nurcholish sering main ke rumah, Ya. dan saya pun sering main ke rumah Mas Nurcholish. Ya. Dan beliau ini adalah guru bagi saya. Jadi guru dalam saya berseni rupa. Ya. Beliau memberikan petunjuk baik yang langsung maupun tidak langsung pada saya, sehingga banyak hal yang saya pelajari dari Mas Nurcholish. Ya. Jadi beliau ini tanpa, saya katakan tadi, ikhlas benar, tanpa ada rasa untuk sesuatu yang hanya untuk kepentingannya dia sendiri. Ya, terima kasih Pak Toto. Nobu berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Ini. Pak Darisman, bisa dijelaskan Pak, ketika Pak Darisman bergaul dengan mantan murid Pak Darisman, Mas Nurcholish? Orangnya itu dinamis ya, dan saya senang dia itu selalu bergerak, tidak hanya secara fisik tapi karyanya itu bergerak, berubah, bergerak. Jadi orang yang seperti tidak pernah puas dengan apa yang dia buat, berubah gaya, berubah teknik terus itu. Hampir dalam kurun waktu 2 tahun itu ada 2 kali, 3 kali perubahan. Saya langsung ngomong dia, saya hanya lihat kamu paling orang yang kreatif. Saya ngomong langsung sama dia dalam bahasa Jawa, ini dan berubah terus nih, orang berubah lah, tetap berubah. Apa tuh sing tiane ini sing berubah terus kayak gue. Mungkin dari tema-temanya ya wayang itu, Ya. awal-awalnya karena wayang dia. Ya wayang, lalu body print itu juga ceritanya itu panjang itu ceritanya. Masuk yang karang-karang itu ya. Belum karang juga ada yang tubuh. Yang tubuh ya. Yang tubuh di print itu kan sebuah karya yang cukup unik Ya. dan pada waktu dipamerkan di Malaysia kan juga hampir di demo sama masyarakat sana karena berbau porno katanya. Padahal itu kan bukan hanya tubuh yang telanjang dikasih diprintkan ke kanvas lalu membekas itu teksturnya itu bagus. Tapi dia tidak cukup puas dengan itu, dia membuat eksperimen lagi. Gilanya di situ. Gila, saya senangnya dia berubah terus gitu. Ya. Dan ketika mahasiswa memang dia melakukan hal yang seperti itu juga. Ketika mahasiswa dia selalu ingin lain daripada mahasiswa yang lain gitu. Oh, ya. Jadi di kelas gitu dia merasa berbeda. Dia tidak pernah kena arus tren gitu, jarang dia. Jarang. Dan di motorcycle-nya itu saya melihat memang ada sebuah persamaan dinamisnya sebuah motor dengan dinamisnya jiwa dia. Oke Pak Darisman, terima kasih Pak.